Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tercinta yang soleh-solehah, ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya selalu mendapatkan ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah diagram yang menampilkan data atau hasil angka dalam bentuk lingkaran. Menafsirkan data atau dikenal juga dengan interpretasi data adalah suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Di sini Ibu mempunyai 2 buah soal tentang diagram lingkaran. Di mana yang pertama, diagram lingkaran dalam bentuk presentasi. Sedangkan yang kedua nanti diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Contoh yang pertama, diagram berikut menggambarkan jenis olahraga yang disukai 50 siswa kelas 5. Di sini ada sepak bola 34%, bola voli 18%, renang 22%, bulu tangkis 16% dan catur 10%. Pertanyaannya, tentukanlah banyak siswa yang menyukai sepak bola, bola voli, renang, bulu tangkis, catur. Kemudian, cabang olahraga yang paling diminati adalah cabang olahraga apa? Dan cabang olahraga yang kurang diminati adalah cabang olahraga apa? Nah, kita sajikan kembali diagram jenis olahraga yang disukai 50 siswa kelas 5. Ingat, di sini diagram lingkaran yang tersedia adalah dalam bentuk persen. Ingat, satu lingkaran penuh adalah 100%. Persen artinya per 100. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Kita hitung satu persatu. Sepak bola. Di sini adalah 34%, maka kita tuliskan menjadi 34/100 dikali 50 siswa. Sebelum kita hitung, kita lihat dulu apakah ada pembilang dan penyebut yang bisa dicoret. Ternyata ada, yaitu 100 dan 50. Apa artinya dicoret? Dicoret di sini adalah yang bisa dibagi. 100 bisa dibagi 50. Kita coret. 50 dibagi 50 adalah 1, sedangkan 100 dibagi 50 adalah 2. Nah, setelah kita coret, kita bisa menghitungnya. 34 dikali 1 adalah 34 per 2. 34 per 2 sama dengan 17 orang. Maka
Jumlah siswa yang menyukai olahraga sepak bola adalah 17 orang. Sekarang bola voli. Bola voli adalah 18%, artinya 18/100 dikali 50. 50 di sini adalah dari 50 siswa. Kita coret kembali. 50 dibagi 51, 100 dibagi 50 adalah 2. Nah, setelah itu kita hitung 18 kali 1 adalah 18/2. Berapa 18/2? Adalah 9. Jadi, siswa yang menyukai olahraga bola voli ada 9 orang. Sekarang renang. Renang adalah 22%. Maka kita tuliskan 22/100 dikali 50. Seperti yang tadi kita coret, 50 dibagi 50 adalah 1, 100 dibagi 50 adalah 2. Kita kalikan, 22 dikali 1 adalah 22/2, sama dengan 11. Jadi, siswa yang menyukai olahraga renang ada 11 orang. Nah, sekarang bulu tangkis. Bulu tangkis ada 16%. 16% di sini adalah 16/100 dikali 50. Seperti biasa kita coret. 50 dibagi 50 adalah 1, 100 dibagi 50 adalah 2. Kemudian 16/2 sama dengan 8. Jadi, siswa yang menyukai olahraga bulu tangkis ada 8 orang. Nah, sekarang adalah catur. Catur ada 10%. Maka kita tuliskan 10/100 dikali 50. Seperti biasa kita coret 100 dengan 50. Di mana 50 dibagi 50 adalah 1, 100 dibagi 50 adalah 2. Maka 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi, siswa yang menyukai olahraga catur adalah 5 orang. Kemudian, olahraga yang paling diminati atau disukai oleh siswa adalah olahraga sepak bola. Sedangkan olahraga yang kurang diminati atau disukai adalah catur. Nah, sekarang contoh soal kedua dalam bentuk derajat. Berikut diagram penjualan es krim Pak Japir pada bulan Maret 2020. Jika jumlah es krim yang terjual pada bulan Maret sebanyak 300 gelas, tentukanlah es krim rasa pisang yang terjual berapa gelas? Rasa vanila berapa gelas? Rasa coklat, rasa stroberi, rasa anggur itu berapa gelas? Dan es krim mana yang terjual paling banyak? Serta es krim mana yang terjual paling sedikit? Kita sajikan kembali di sini diagram penjualan es krim bulan Maret 2020. Es krim rasa pisang ada 60 derajat. Es krim rasa vanila 54 derajat. Rasa coklat 120 derajat. Rasa stroberi 66 derajat. Rasa anggur 60 derajat. Nah, ingat, kita lihat di sini diagram lingkarannya dalam bentuk derajat. Satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Maka kita jawab satu persatu. Rasa pisang. Nih, es krim rasa pisang adalah 60 derajat. Maka kalian menuliskannya 60/360 dikali 300. Kenapa 300? Karena penjualan es krim Pak Japir pada bulan Maret ada 300 es krim. Nah, setelah itu kita lihat sebelum kita menghitungnya,
Apakah ada yang bisa dicoret antara pembilang dan penyebut? Ternyata di sini ada yang bisa dicoret. Adalah 60 dengan 360 atau 360 dengan 300. Ibu akan mencoret 360 dengan 300 di mana masing-masing kita bagi 60. Kita coret. 300 dibagi 60 adalah 5. 360 dibagi 60 adalah 6. Setelah itu, boleh kalian coret kembali 60 dibagi 6 atau boleh dikalikan. 60 dikali 5 adalah 300 per 6. Berapa 300 per 6? Adalah 50. Jadi, es krim rasa pisang yang terjual pada bulan Maret 2020 adalah 50 gelas. Kemudian, es krim rasa vanila ada 54 derajat, artinya 54 per 360 dikali 300. Seperti tadi, kita coret 360 dan 300 masing-masing dibagi dengan 60. 300 dibagi 60 adalah 5 dan 360 dibagi 60 adalah 6. Kemudian kalian boleh mencoretnya kembali atau boleh mengalihkan. 54 dikali 5 adalah 270 per 6. 270 per 6 sama dengan 45 gelas. Jadi, es krim vanila yang terjual adalah 45 gelas. Nah, sekarang es krim rasa coklat. Di sini ada 120 derajat. Maka kita tuliskan 120 per 360 dikali 300. Kita coret kembali. 360 dengan 300 masing-masing dibagi dengan 60. 300 bagi 60 adalah 5, sedangkan 360 dibagi 60 adalah 6. Sekarang, boleh kalian coret 120 dengan 6 atau boleh dikalikan. 120 dikali 5 adalah 600 dibagi 6. Atau per 6. 600 per 6 adalah 100. Jadi, es krim rasa coklat yang terjual adalah 100 gelas. Nah, sekarang es krim strawberry. Ini ada 66 derajat. Maka kita tuliskan 66 per 360 dikali 300. Seperti tadi bahwa yang kita coret adalah 360 dan 300 masing-masing dibagi 60. 300 dibagi 60 adalah 5, 360 dibagi 60 adalah 6. Nah, kemudian langkah selanjutnya boleh kalian mencoret 66 dengan 6 atau boleh kalian mengalihkannya. 66 dikali 5 adalah 330 per 6. Sama dengan 55 gelas. Jadi, es krim rasa strawberry yang terjual adalah 55 gelas. Selanjutnya adalah es krim rasa anggur adalah 60 derajat. Jadi, 60 per 360 dikali 300. Di sini kita coret 360 dan 300 masing-masing kita bagi dengan 60. Di mana 300 dibagi 60 adalah 5 dan 360 dibagi 60 adalah 6. Selanjutnya, boleh kalian coret 60 dengan 6 atau boleh kalian kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 60 dikali 5 adalah 300 per 6. 300 per 6 adalah 50 gelas. Jadi es krim rasa anggur yang terjual adalah 50 gelas. Nah, sekarang es krim yang paling banyak terjual adalah rasa
coklat. Kenapa rasa coklat? Karena di sini sudah jelas bahwa coklat adalah 120 derajat, atau di sini dapat terlihat bahwa es krim rasa coklat yang terjual ada 100 gelas. Sedangkan es krim yang terjual paling sedikit adalah rasa vanila, yaitu di sini 54 derajat, atau es krim rasa vanila yang terjual hanya 45 gelas. Nah, tibalah untuk latihan soal. Di sini Ibu memberikan 2 latihan soal. Soal yang pertama adalah dalam bentuk persen dan soal yang kedua adalah dalam bentuk derajat. Soal pertama adalah diagram berikut menyajikan data hasil kebun Payaspi pada tahun 2019. Jika hasil kebun Payaspi seluruhnya adalah 2 ton atau 2000 kilogram, kalau kita konversikan dari ton ke kilogram, 2 ton adalah 2000 kilogram. Tentukanlah hasil kebun pisang sebanyak berapa kilogram, jagung, singkong, kentang, kacang tanah, itu berapa kilogram masing-masing. Hasil kebun yang paling banyak adalah tanaman apa, dan hasil kebun yang paling sedikit adalah tanaman apa. Kalian harus menghitungnya satu persatu, seperti contoh yang telah Ibu berikan. Ibu berikan sekarang 1 contoh, yaitu pisang. Hasil kebun pisang adalah 10%, artinya 10/100. Dikali 2000 kilogram. Karena di sini yang ditanyakan adalah kilogram, maka kita harus mengalikannya dengan bentuk kilogram, yaitu 2000. 10/100 dikali 2000. Sebelum kita hitung, kita lihat dulu apakah ada yang bisa dicoret. Ternyata ada, yaitu bisa 10 dengan 100 atau 100 dengan 2000. Nah, Ibu menggunakan di sini dengan cara mencoret 100 dengan 2000. Di mana 100 dibagi 100 adalah 1, 2000 dibagi 100 adalah 20. Nah, setelah itu baru kita kalikan. 10 dikali 20 sama dengan 200 kg. Jadi hasil kebun tanaman pisang adalah 200 kg. Selanjutnya, kalian hitung satu persatu sesuai dengan contoh yang telah Ibu berikan. Kemudian latihan soal yang kedua adalah dalam bentuk derajat, di mana di sini adalah berikut jenis ekstrakurikuler yang diikuti siswa SD Plus Al-Ghifari. Jika jumlah siswa SD Plus Al-Ghifari dari kelas 1 sampai 6 berjumlah 720 orang, tentukanlah siswa yang mengikuti taekwondo, siswa yang mengikuti futsal, pencaksilat, tahfizul Quran, drum band. Dan jenis ekstrakurikuler yang paling disukai itu apa? Karena di sini dalam bentuk derajat, ingat, kalau dalam bentuk derajat, maka penyebutnya harus 360. Ibu contohkan satu, misalnya di sini adalah taekwondo. Taekwondo adalah 90 derajat, maka 90 per 360 dikali 720. 360 di sini merupakan derajat keseluruhan pada diagram lingkaran. Sedangkan 720 di sini merupakan jumlah siswa SD Plus Al-Ghifari dari kelas 1 sampai 6. Nah, sekarang kita lihat apakah ada yang bisa dicoret? Ternyata ada. Antara pembilang dan penyebutnya bisa kalian coret 90 dengan 360 atau 360 dengan 720.
Yang akan Ibu lakukan adalah mencoret 360 dengan 720. 360 dibagi 360 adalah 1, sedangkan 720 dibagi 360 adalah 2. Nah, setelah itu baru kita hitung. 90 dikali 2 sama dengan 180 orang. Jadi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler taekwondo adalah 180 orang. Kalian tinggal menghitung siswa yang mengikuti futsal, pencaksilat, tahfizul Quran, dan drum band. Serta tuliskan juga jenis ekstrakurikuler yang paling disukai apa. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Salam semangat dan tetap sehat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.